Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Valentina Siregar. Kali ini saya akan melakukan diseminasi dari penelitian tesis saya yang berjudul Perwujudan Perlindungan Konsumen dalam Regulasi Emas Digital, Perbandingan antara Indonesia, Singapura, dan Australia. Kita memulai dari latar belakang penelitian ini. Emas digital berkembang pesat di Indonesia dengan platform yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi mulai dari 0,01 gram. Meskipun fleksibilitas dan kemudahannya menarik perhatian masyarakat, banyak yang tidak sadar akan risiko hukum dan finansial yang menyertai investasi ini. Selain itu, maraknya platform emas digital ilegal dan tiadanya mekanisme pengembalian dana jika terjadi masalah pada platform atau sistem semakin memperburuk kondisi ini, yang menyebabkan meningkatnya penipuan terhadap konsumen. Isu hukum yang muncul adalah kurangnya pengaturan yang jelas dalam Peraturan Bapepti Nomor 3 Tahun 2025 yang hanya mengatur aspek teknis dan tidak menyentuh perlindungan hak konsumen. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga belum secara eksplisit mengatur mengenai komoditas digital seperti emas digital. Kekurangan ini menyebabkan banyak kasus kerugian konsumen yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan mekanisme pengembalian dana yang tidak jelas. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana analisis pengaturan hukum terkait perlindungan konsumen dalam perdagangan emas digital di Indonesia menurut Peraturan Bapepti Nomor 3 Tahun 2025. Selanjutnya, bagaimana analisis pengawasan terhadap perlindungan hukum konsumen dalam perdagangan emas digital antara Indonesia, Singapura, dan Australia. Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada konsep kepastian hukum yang merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa regulasi ini jelas, konsisten, dan transparan. Hal ini sangat penting agar hak dan kewajiban konsumen dalam perdagangan emas digital terlindungi dengan optimal. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dari Dr. Ernest Utrecht yang menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus memberikan perlindungan substantif terhadap hak-hak konsumen. Dengan metode penelitian, menggunakan penelitian doktrinal yang berfokus pada analisis doktrin, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama yaitu analisis pengaturan hukum terkait perlindungan konsumen dalam perdagangan emas digital antara Indonesia, Singapura, dan Australia. Kita akan membahas 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu konsep emas digital. Dengan substansi pengaturan yaitu emas digital merupakan emas fisik yang nyata dengan pencatatan kepemilikan yang dilakukan secara elektronik. Relevansinya terhadap perlindungan konsumen yaitu menjamin bahwa konsumen tidak membeli aset fiktif melainkan emas fisik yang benar-benar ada, yang didasari dengan Perba Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 1 Angka 2. Selanjutnya yaitu model perdagangan dengan substansi perdagangan emas digital dilakukan dalam pasar fisik emas digital yang terorganisir dan diawasi oleh Bapepti. Relevansi dalam terhadap perlindungan konsumen yaitu memberikan kepastian hukum dan pengawasan negara terhadap transaksi konsumen itu sendiri, didasari dengan Perba Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 1 Angka 3. Selanjutnya, legalitas penyelenggara. Hanya bursa berjangka dan pedagang fisik emas digital yang memperoleh persetujuan Bapepti yang dapat menyelenggarakan perdagangan. Relevansinya yaitu melindungi konsumen dari pelaku usaha ilegal atau tidak berizin. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Bapepti Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 2 Ayat 2 serta Peraturan Bapepti Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 15 Ayat 2. Pada slide ini, kita akan melihat secara rinci pengaturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Di Indonesia, peraturan mengenai perdagangan emas digital diatur oleh Peraturan Bapepti Nomor 3 Tahun 2025 yang mencakup beberapa hal penting seperti pencatatan kepemilikan emas secara digital, kewajiban pelaporan, dan pengawasan terhadap transaksi. Peraturan ini sangat penting karena memberi jaminan bahwa emas yang kita beli memang emas fisik yang ada dan transaksi yang dilakukan melalui pasar yang terorganisir serta diawasi baik oleh Bapepti. Namun, meskipun sudah ada peraturan ini, pengawasan yang dilakukan oleh Bapepti masih sangat terbatas. Salah satu tantangan yang ada adalah pengawasan terhadap platform yang tidak terdaftar di Bapepti, mekanisme pengembalian dana jika terjadi gagal transaksi, dan juga gagal menarik saldo atau macet. Selain itu, pengungkapan risiko dan biaya transaksi juga masih menjadi masalah. Banyak platform yang tidak memberikan informasi yang cukup mengenai potensi kerugian atau biaya yang tersembunyi yang ada. Bahkan meskipun sudah ada mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK, prosesnya masih lambat dan tidak efisien, yang menghambat perlindungan konsumen yang optimal. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang dihadapi konsumen, saya akan mengulas beberapa kasus pelanggaran hak konsumen dalam praktik emas digital di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus PT Tamasia Global
yang menjual emas digital tanpa izin Bapepti. Kasus ini terungkap pada Januari tahun 2023 di mana konsumen mengalami kerugian yang cukup besar karena platform tersebut tidak memberikan jaminan emas fisik. Bahkan saat kasus ini terungkap, korban diarahkan untuk melapor ke kepolisian karena dianggap sebagai penipuan, bukan sengketa konsumen. Selanjutnya yaitu Indogold Makmur Sejahtera yang meskipun memiliki izin dari Bapepti juga menghadapi masalah dengan transaksi yang gagal dan pengembalian dana yang tidak jelas. Banyak konsumen yang melaporkan bahwa proses pengembalian dana sangat lambat sehingga menunjukkan adanya mekanisme kelemahan dalam mekanisme penanganan keluhan meskipun platform tersebut sudah terdaftar. Yang ketiga yaitu Treasury atau PT Indonesia Logam Pratama, platform emas digital yang telah berizin Bapepti ini juga menghadapi masalah serupa terkait gangguan sistem, keterlambatan pencairan dana, dan saldo konsumen yang tertahan. Masalah ini terus berulang meskipun perusahaan tersebut sudah memiliki izin resmi. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi, masih ada kekurangan dalam perlindungan konsumen yang ada. Kita lanjut ke tabel perbandingan pengaturan hukum perlindungan konsumen negara Singapura dan Australia. Di Singapura, regulasi mengenai emas digital diatur melalui Payment Service Act dan Consumer Protection Fair Trading Act. PSA mengatur transaksi pembayaran dan aset digital, termasuk emas digital, dan mewajibkan setiap platform untuk memberikan pengungkapan risiko secara jelas kepada konsumen. Selain itu, Singapura juga memiliki lembaga FIDREC yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan tanpa biaya yang tinggi. Sedangkan di Australia, perlindungan konsumen lebih terstruktur dengan adanya Australian Consumer Law atau ACL, yang memberikan perlindungan penuh bagi konsumen dalam digital transaction. Termasuk kewajiban pengungkapan risiko yang jelas. ASEC mengawasi dan mengatur platform digital untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih ketat. Di Australia juga memiliki Financial Ombudsman Service atau FOS yang menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang efisien dan gratis bagi konsumen. Selanjutnya kita akan membahas pengawasan yang dilakukan oleh Bapepti di Indonesia terhadap perdagangan emas digital. Sebagai regulator utama, Bapepti memiliki peran penting dalam memberikan izin usaha, menetapkan aturan, dan mengawasi transaksi yang terjadi di pasar emas digital. Namun, Bapepti masih menghadapi tantangan besar terkait independensi pengawasan karena Bapepti masih memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pengatur dan pengawas. Hal ini menyebabkan potensi benturan kepentingan yang mengurangi objektivitas dalam pengawasan. Selain itu, kelemahan dan pengawasan terhadap platform yang tidak terdaftar membuat perlindungan konsumen menjadi sangat terbatas. Selanjutnya di sini kita akan membahas evaluasi pengawasan dan rekomendasi untuk penguatan pengawasan perlindungan konsumen di Indonesia. Kita akan mulai dari evaluasi terlebih dahulu dengan bukti konkret. Yang pertama yaitu Bapepti yang juga berperan sebagai pengatur pasar dapat menimbulkan benturan kepentingan, seperti yang terlihat dalam kasus Tamasya, di mana platform tersebut beroperasi tanpa izin Bapepti dan mengubah kebijakan secara sepihak. Selanjutnya, BPSK di Indonesia menghadapi tantangan dalam independensi dan kredibilitas yang membuat menghambat penyelesaian sengketa konsumen secara efisien. Meskipun platform seperti Indogold dan Treasury terdaftar di Bapepti, perlindungan konsumen masih sangat terbatas. Di Indogold, prosedur pengembalian dana sangat rumit dan tidak efisien. Sementara di Treasury, ketidakjelasan biaya dan kebijakan buyback membuat konsumen kesulitan memahami hak-haknya. BPSK tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan ini yang mengarah kepada ketidakpastian hukum. Kita akan memasuki ke rekomendasi penguatan regulasi di Indonesia dengan contoh implementasi di Singapura dan Australia. Yang pertama ada peningkatan independensi pengawasan. Contoh implementasi yang kita bisa ambil dari Singapura yaitu MAS memiliki pengawasan yang lebih independen dengan struktur terpisah antara pengaturan dan pengawasan pasar yang dapat dilihat pada FIDREC, lembaga penyelesaian sengketa yang terintegrasi dengan emas. Selanjutnya yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Di FIDREC di Singapura adalah contoh sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan mengikat tanpa biaya yang tinggi, yang mengarah pada penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan meminimalisir waktu pengadilan. Selanjutnya, peningkatan transparansi dan informasi yang kita bisa lihat di negara Australia yaitu ASEC secara konsisten menindak platform ilegal melalui sanksi administratif dan pidana yang sangat tegas. Misalnya, jika platform tidak mematuhi persyaratan pengungkapan resiko atau melakukan penipuan, ASEC dapat memberlakukan denda yang sangat besar, mencabut lisensi, atau bahkan membawa pelanggaran tersebut ke ranah hukum pidana. Selain itu, ASEC juga mengharuskan audit independen untuk memastikan bahwa platform-platform ini mematuhi standar regulasi yang ketat.
Berikut merupakan pilar atau panduan untuk penguatan pengawasan perlindungan konsumen di Indonesia. Yang pertama yaitu penguatan regulasi dan penyelarasan hukum. Yang kedua, pengawasan terintegrasi dan berbasis sistem. Yang ketiga, edukasi dan literasi konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, peningkatan sanksi dan penegakan hukum, serta pengawasan yang lebih independen. Oleh karena itu, kesimpulan utama penelitian ini berupa paket rekomendasi regulatif yang bisa diadopsi sebagai kebijakan wajib, yaitu yang pertama, kewajiban audit independen periodik yang memverifikasi rasio backing 1:1 antara emas digital dan emas fisik. Selanjutnya, ketentuan segregasi dana untuk nasabah dan rekonsiliasi publik. Selanjutnya, pengungkapan resiko dan biaya secara standar dan mudah dimengerti. Yang keempat, pembentukan mekanisme kompensasi. Dan yang kelima, yaitu pembentukan badan penyelesaian sengketa khusus seperti FIDRAC dan AFCA. Selanjutnya, penelitian ini juga merumuskan model pengawasan terpadu dan pro konsumen yang menggeser paradigma pengawasan dari reaktif administratif menjadi preventif proaktif. Model tersebut mencakup yang pertama, pembentukan tim tugas antara kementerian yang melibatkan Bapepti, Kementerian Perdagangan, Kominfo, OJK, dan pihak kepolisian dan kejaksaan. Selanjutnya, kewajiban pelaporan real time oleh platform berizin atau laporan likuiditas data baking sampai transparansi pengungkapan risiko bagi konsumen. Selanjutnya, pengembangan early warning system, dan yang terakhir, pembaruan kewenangan sanksi administratif pada Bapepti atau yang bisa dikatakan sebagai denda, pembukuan sementara, ataupun pencabutan izin, disertai kompensasi yang sebagaimana bisa diberikan oleh korban untuk sementara. Berikut merupakan ketiga saran dari penelitian ini, yaitu untuk pemerintah, untuk platform emas digital, dan negara. Demikian hasil presentasi saya mengenai diseminasi terkait penelitian tesis saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam saya, Eva Valentina Siregar.